Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wiwi Asrinya Wijaya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau dan di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen teknologi. Nah, salah satu dari manajemen teknologi itu adalah telekomunikasi. Nah, telekomunikasi adalah tele artinya jauh dan komunikasi artinya hubungan. Jadi telekomunikasi itu adalah hubungan jarak jauh yang menghubungkan kita dari yang jauh dengan yang jauhnya lagi. Nah, di sini telekomunikasi itu banyak sekali. Salah satunya yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu tidak lepas dari handphone kita kan. Handphone, email itu adalah salah satu komunikasi yang terjadi pada saat ini. Dan telekomunikasi itu sangat penting karena hubungan antara orang yang saling jauh itu bisa terhubung dengan komunikasi. Nah, telekomunikasi ada dua sisi. Yang pertama adalah pengirim informasi, yaitu transmitter atau informasi. Kemudian yang kedua adalah penerima informasi, atau seperti yang kita ketahui, kita ada salah satunya dari penerima informasi tersebut. Menerima informasi itu memancarkan informasi. Ada beberapa halnya, salah satunya memancarkan komunikasi, membangun dan membuat interface, kemudian mengirimkan pesan melalui rute vision. Nah, telepon itu adalah salah satu alat komunikasi ya, telepon, email, WhatsApp, ataupun media sosial lain juga salah satu alat komunikasi. Nah, fungsi telekomunikasi itu yang pertama adalah transmitter device, yaitu menyampaikan informasi dari satu ke tempat yang lain. Kemudian ada connecting device, di mana itu dia adalah menyambungkan komunikasi dari satu ke yang lain. Kemudian ada terminal. Terminal itu adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi seperti suara ataupun yang lain-lain. Nah, tidak itu aja. Media telekomunikasi itu merupakan alat yang memproduksi, kemudian mendistribusi atau menyebarluaskan informasi. Contohnya alat komunikasi adalah radio, televisi, internet, ponsel, ataupun media cetak. Nah, media cetak seperti koran sekarang udah jarang ya. Media cetak sekarang pastinya media cetak digital. Sudah banyak sekali orang yang sudah memakai media cetak digital, salah satunya koran. Mereka tidak lagi memberikan koran dalam bentuk kertas, tapi mereka dalam bentuk media cetak digital maksudnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam internet. Internet adalah singkatan dari internet connection network, yaitu merupakan kumpulan jaringan-jaringan yang terhubung dalam suatu sistem yang menghubungkan komputer dengan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, tidak heran internet saat ini itu sangat digunakan seperti listrik. Tidak bisa manusia itu hidup tanpa internet di zaman digitalisasi sekarang. Nah, perusahaan besar juga pakai internet kan. Nah, tanpa internet mereka tidak bisa bekerja. Salah satunya itu karena semua data ada di internet, semua pencarian ada di internet. Nah, di internet ada beberapa macam lagi, yaitu adalah intranet dan extranet. Intranet itu biasanya dipakai dalam perusahaan-perusahaan untuk data-data pribadi mereka, sedangkan extranet itu dipakai perusahaan untuk mengekspos perusahaan mereka, data-data perusahaan mereka yang untuk memanggil pihak luar supaya kagum ataupun melihat perusahaan mereka. Kemudian kita masuk ke karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional memanfaatkan sumber daya informasi untuk memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan perusahaan yang tidak. Kemudian di sini ada sistem pemrosesan transaksi atau juga disebut TPS, Transaction Processing System. Nah, bahkan merupakan sebuah sistem informasi yang menjalankan atau mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu
salah satunya memakai sistem ini ya, mereka memakai untuk transaksi-transaksi mereka. Nah, di sini ada sistem penjualan dan pemasaran. Nah, perusahaan pasti punya sistem penjualan dan pemasaran masing-masing. Konsep penjualan itu adalah memfokuskan dominan kepada penjualan mereka. Bidang penjualan ya. Demikian konsep mereka mengedepankan kualitas barang, kemudian bagaimana mereka memproduksinya, setelah itu bagaimana mereka caranya memasarkannya. Kemudian setelah mereka memasarkannya, mereka mencari ide untuk bagaimana memasarkannya seinisiatif dan sekreatif mungkin. Bagaimana memproduksi mereka itu melewat media-media yang digandrungi masyarakat, media cetak, media digital, maupun televisi. Salah satu kiatnya. Kemudian di sini ada customer relationship management. Nah, di sini mereka lebih mengedepankan kualitas si konsumen tersebut. Jadi ada konsumen yang komplain tentang penjualan mereka atau barang produk mereka. Di sini ada orang yang hampir sama dengan public relation. Jadi mereka menghubungkan atau mencari jalan keluar bagaimana menjaga barang atau produk mereka tetap baik di mata konsumen. Jadi sebisa mungkin yang terbaik diberikan ke konsumen supaya menjaga kualitas produk mereka yang mereka pasarkan. Kemudian ada e-commerce. E-commerce itu adalah digital pemasaran ya. Jadi penjualan secara digital. Penjualan secara digital yang sangat digandrungi. Siapa sih yang tidak tahu e-commerce? Yang salah satunya yang paling terkenal pasti Shopee, Tokopedia, kemudian Lazada. Siapa sih yang tidak tahu e-commerce tersebut? Dan sekarang toko offline itu sangat jarang. Sekarang memang banyak sekali masyarakat yang lebih memilih e-commerce. Kenapa? Lebih mudah dijangkau. Mereka pun kapan saja bisa belanja dan banyak fasilitas yang mereka tawarkan seperti diskon ongkir, diskon barang, maupun banyak lainnya. Maupun sekarang udah ada mereka menawarkan pinjaman, ya kan? Pinjaman atau pembayaran nanti. Nah, itu membuat kita semua, salah satunya kita ini belanja di e-commerce. Pasti tertarik dong di zaman yang kita belum gajian, ternyata bisa bayarnya pas gajian, ya kan? Nah, e-commerce ini sangat mudah karena apa? Gratis ongkir, barangnya didistribusi bisa cepat, kemudian kegunaannya dengan handphone saja kita bisa belanja tanpa kita harus ke toko berpanas-panasan, berjalan, mengambil uang, bisa bayar dengan digital. Apapun itu bisa bayar dengan digital, ya kan? Jenis-jenis e-commerce, ada beberapa jenis e-commerce yang tidak diketahui, jarang sekali diketahui, yaitu business to business, business to consumer, consumer to consumer, dan sebaliknya ya. Ada pun online to offline ataupun offline to online. Tidak jarang toko offline juga memiliki toko online ya. Sekarang pasti banyak itu. Dan toko online, tapi toko online sendiri tidak harus mempunyai toko offline. Karena dengan toko online sendiri dia sudah meraup keuntungan yang begitu bagus. Kemudian salah satunya pasti itu Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Nah, keuntungan e-commerce seperti yang saya sudah bilang tadi, tidak ada batasan geografis, mendapat konsumen yang baru via mesin pencari. Nah, itu kita tinggal ketik aja dari via mesin pencari seperti Google gitu ya kan. Kemudian biayanya lebih terjangkau, mencari produknya lebih cepat, menghemat waktu pasti. Salah satu kita yang sibuk bekerja itu pasti menghemat waktu, dengan handphone saja kita sudah bisa belanja. Kemudian memberikan perbandingan harga, kita bisa filter harganya, bisa filter kotanya, bisa filter apapun yang kita mau gitu ya kan. Kemudian buka sepanjang waktu 24 jam tanpa henti,
ya kan, kapanpun kita belanja, kapanpun kita punya waktu, kita bisa belanja. Memudahkan komunikasi dengan memudahkan komunikasi bisnis. Batasan kegagalan e-commerce. Nah, ternyata e-commerce selain mudah punya batasan kegagalan ya, e-commerce ini batasan teknis dan non teknis. Nah, salah satu batasan teknisnya kurangnya pengakuan standar secara universal untuk kualitas. Kemudian masih melibatkan tools pengembangan perangkat lunak ya, ini sangat berhubungan dengan internet ya, dimana kalau internet kita putus pasti kita nggak bisa shopping dong ya kan, ataupun mereka tidak bisa maintenance aplikasi tersebut. Kemudian memerlukan web server khusus sebagai tambahan untuk server jaringan, mahal dan ketidaknyamanan akses internet untuk pengguna. Nah, karena menggunakan lumayan kuota, nah di sini itu salah satu kegagalan dari e-commerce. Batasan non teknisnya itu adalah permasalahan legal yang tidak terpecahkan, kurangnya peraturan dari pemerintah, kemudian kurangnya metodologi, banyaknya penjual dan pembeli yang menunggu e-commerce itu stabil karena suatu jaringan. Kemudian ada juga sekarang sistem COD, di mana kadang manusia kita yang tidak tahu, orang awam yang tidak tahu apa itu COD, jadi mereka menyalahkan kurirnya. Itu salah satunya yang kegagalan e-commerce ya, karena mereka tidak mau bayar, mereka bilang itu tidak sesuai dengan barangnya, mereka menyalahkan si kurir dan tidak jadi membelinya. Itu salah satu kegagalan e-commerce. Nah, kita masuk dalam riset pasar. Riset pasar adalah penelitian atau pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, pelaporan, sistem atau data, dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu pasti mempunyai pemasaran, dan pemasaran itu melakukan riset. Sebelum mereka memasarkan suatu produk, mereka pasti meriset pemasarannya dulu, bagaimana produk itu akan dipasarkan, bagaimana mereka akan menjual, bagaimana mereka akan mendistribusikan, dan trik apa yang mereka akan lakukan untuk menjual produk mereka, dan barang apa yang konsumen mau gitu ya kan. Nah, mereka pasti melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam menggunakan iklan adalah media pemasaran yang diharapkan untuk membantu perusahaan. Nah, digital marketing atau pemasaran secara digital itu memang sangat diperlukan, karena tidak semua orang itu langsung ke pemasarannya, misalnya dipasarkan ke sebuah mall, mereka branding di sebuah mall, tapi mereka perlu juga memasarkannya ke iklan TV, karena semua orang pasti nonton TV ya kan, ataupun melalui YouTube kadang ada iklan kan, iklannya itu kan membuat orang tahu loh ini barangnya gitu. Kemudian kita masuk dalam manajemen rantai pasok dan SCM. Manajemen adalah manajemen aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Jenis-jenis SCM, supply chain management, itu adalah rantai supply upstream. Nah, permasalahan supply ini, chain management ini, salah satunya adalah produk yang berkualitas, pabrikan global, permintaan pasar yang berubah, teknologi, konsolidasi, basis pemasok. Nah, digital marketing itu tidak lepas dari algoritma ya. Algoritma itu pasti dimasukkan ke dalam sebuah situs yang memfilter kita bukanya apa di Shopee, nanti kita keluar tuh di Instagram kita tuh, mereka itu namanya algoritma. Apa yang kita buka di satu web nanti akan muncul di web lain, itu namanya salah satunya adalah algoritma. Itu kemudian itu selalu ada dan saya selalu merasakan itu. Kita masuk ke dalam jenis
artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin menjadi cerdas. Nah, sekarang sudah ada zaman abad ke-22, udah digital, kecerdasan buatannya sudah sangat tinggi, kita nggak boleh ketinggalan pastinya. Yang sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet melalui kapasitas dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Jenis artificial atau kecerdasan buatan ini adalah mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran, kesadaran diri. Contohnya, algoritma media sosial yang tadi saya sebut, kemudian perbankan online, website marketplace, GPS, kemudian robot, kemudian rekam medis pasien. Itu salah satu kecerdasan buatan. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan. Nah, sebelum kecerdasan buatan ini ditemukan, dulu namanya expert system. Pembelajaran mendalam, sistem pembelajaran mesin, sistem pakar expert system adalah sistem komputer yang mensimulasi kemampuan mengambil keputusan seorang ahli. Nah, dari di situ ada pengambilan keputusan perusahaan. Biasanya dulu memakai sebuah data ya. Dari sebuah data itu perusahaan bisa mengambil keputusan. Beberapa permasalahan yang biasa ditangani oleh expert system adalah interpretasi adalah mengolah data mentah menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian ada prediksi, memprediksi kemungkinan dari suatu sistem dengan membandingkan data yang ada. Diagnosis adalah menentukan sebab kegagalan atau kelainan yang berdasar pada data dan gejala yang ada. Kemudian monitoring ini adalah mengamati jalannya sistem dan membandingkan hasil dengan beberapa kondisi tertentu. Nah, dari sebuah itulah mendapatkan kesimpulan untuk mengambil sebuah keputusan dari sistem komputer tersebut. Nah, kita masuk ke dalam haki. Haki adalah hak kekayaan intelektual yang baik adalah perlindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hak kekayaan saya baru mendengar hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia itu waktu Citayam Fashion Week itu melambung tinggi. Nah, saya tahu ada salah satu artis yang mengklaim hak kekayaan intelektualnya, padahal bukan dia yang menciptakan brand tersebut atau menciptakan karya intelektual tersebut. Nah, dari situlah masyarakat Indonesia setelah booming, mereka tahu apa itu haki. Nah, setelah masyarakat Indonesia tahu apa itu haki, dan saya sendiri baru tahu setelah Fashion Week itu, Citayam Fashion Week itu booming. Nah, disitulah saya tahu bahwa kekayaan intelektual itu harus diklaim pada orang yang menciptakannya, biar tidak ada pihak lain yang menciptakan seolah-olah dia yang mempunyai atau menciptakan karya tersebut. Nah, manfaatnya bagi kita nih yang punya karya intelektual, bagi dunia usaha adalah perlindungan dari penyalahgunaan pemalsuan karya intelektual baik dalam negeri maupun luar negeri, ya kan. Kemudian bagi investor, menjamin kepastian hukum entah itu individu maupun kelompok. Kemudian bagi pemerintah menerapkan akan dapat secara positif dari WTO, World Trade Organization, atau organisasi perdagangan dunia. Kemudian di samping itu juga menerima devisa dari pendaftaran hak kekayaan intelektual, kepastian hukum untuk memegang hak dalam melakukan usaha tanpa gangguan pihak lain. Nah, hak kekayaan intelektual itu pokoknya salah satunya adalah batik ya. Batik apakah termasuk hak kekayaan intelektual? Nah, bagi teman-teman yang tahu apakah batik termasuk hak kekayaan intelektual,
Tolong share dan komen video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.